Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lub itu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin datang ke Kresek untuk meresmikan Kresek sebagai kota santri. Di saat semua orang mencaci maki Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang kontra atas tulisan beliau terkait dengan Duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari klan Pak Alawi, justru ini Wakil Presiden Indonesia memberikan dukungan penuh terkait hal itu dengan membuka sebuah kota santri di Kresek. Luar biasa penyambutan masyarakat Kresek atas inisiatif Wakil Presiden Indonesia. Ketinggalan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani diberi ruang penuh untuk bagaimana mendampingi beliau dalam rangka meresmikan Kresek sebagai kota santri. Dilihat dari itu, menyimak apa yang menjadi sambutan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, tentunya beliau memandang sosok Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani yang notabene Kiai muda yang cerdas, alim alamah terkait beberapa hal yang telah beliau sampaikan mengenai bagaimana seorang Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani di samping sebagai seorang pengasuh pondok pesantren, beliau adalah penceramah, dai, dan pengarang kitab. Nah, inilah yang notabene saat ini sedang dicari-cari celah kesalahannya untuk merungkatkan Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani bagi mereka yang kontra atas kajian nasab Duriah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Pahlawi. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Wakil Presiden Indonesia bersama alim ulama Kota Kresek meresmikan Kresek sebagai kota santri didampingi oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan kiai-kiai khos lainnya. Sekali lagi lah mohon maaf yang karena Nusantara Militer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kresek ini tempat saya lahir. Jadi saya ini sebenarnya
santri Kresek yang jadi wakil presiden. Karena itu saya berharap nanti ada lagi santri Kresek yang jadi wakil presiden. Kalau perlu jadi presiden. Jangan selesai saya tidak ada lanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiru dakwahum. Enggak ada terusnya. Saya minta nanti ada santri lagi. Dalam kita memperingati tahun baru Hijriyah, menurut saya yang penting itu mengambil maknanya. Salah satu yang menurut saya penting, karena hijrah itu pindahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Madinah, maka hendaknya momen peringatan 1 Hijriah itu kita upayakan untuk menghijrahkan diri kepada keadaan yang lebih baik, mengupgrade diri. Karena hijrah itu ada dua, ada hijrah hissiyah, fisik, ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah fisik artinya pindah dari satu tempat ketika tempat itu tidak baik, maka kita disuruh pindah. Ardullahi wasi'ah fatuhajiru. Bumi Allah ini luas, hijrahlah. Kalau di satu tempat itu tidak kita bisa melaksanakan tugas-tugas menjalankan agama dengan baik, hijrah. Tapi yang lebih umum lagi, yang hijrah ma'nawiyah, dalam arti perilaku, hijrah perilaku. Menghijrahkan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak kita, berpikirnya, bersikap dan bertindak. Hijrah kemana? Hijrah kepada apa yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hijrah ila manhajin rabbaniyin, manhajin imaniyin, manhajin tasyri'iyin. Kita berhijrah untuk apa? Yaitu kepada cara berpikir, konsep. Manhaj itu konsep Rabbani ketuhanan, konsep imani keimanan, konsep tasyri'i yaitu syariah, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita akan disuruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disuruh minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dalam surat Fatihah itu sudah kita suruh mengucapkan syukur pada Allah atas nikmatnya, alhamdulillah. Kita disuruh juga membuat pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, terakhir disuruh ihdinas siratal mustaqim, minta supaya ditunjukkan, diberi hidayah. Nah, hidayah di sini ini ulama mengatakan hidayahnya bukan hidayah ammah, bukan hidayah dilalah. Kalau dilalah sudah ditunjukkan oleh Allah dengan Al-Quran, dengan Nabi itu semua. Al-Quran itu kan hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Cuman ada yang nerima, ada yang tidak nerima. Itu namanya hidayatul dilalah. Ya. Tapi yang dimaksud di sini ini hidayah sebagai penerimaan kita menjalankan itu. Itu disebut hidayatul ma'unah namanya. Supaya kita minta supaya hidayah, dapat hidayah ma'unah. Nah, hidayah ma'unah itu hidayah harus diminta. Karena Allah nyuruh minta. Kemudian juga berusaha. Memang segala sesuatu itu Allah yang menentukan.
tapi harus ada usaha dari manusia, harus ada kasab ya, kalau bahasanya ulama itu harus ada kasab, ada ikhtiar kita untuk berusaha. Kalau orang tidak usaha ya tidak dapat. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berusaha mendekat kami, saya tunjukkan jalannya. Kalau nggak pernah berusaha ya nggak dapat jalannya. Jadi itu namanya ikhtiar. Walaupun Allah bisa, tapi Allah tetap ya. Kalau Allah mau menunjukkan semua orang, bisa Allah. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum ajma'in. Kalau Allah mau, semua yang di bumi ini iman semua, tapi Allah tidak mau. Tidak mau memaksa. Afatukrihunan nasa, apakah kamu mau memaksa manusia? Kata Allah pada Nabi Muhammad, tidak. Berikan, sampaikan, nanti dia yang memilih. Maka saya sering katakan, dalam beberapa hal kita tidak bisa milih. Seperti kita mau jadi anaknya siapa, nggak pernah bisa milih. Kalau orang bisa milih semua, mintanya jadi anak presiden semua. Ya benar ya. Milih tak orang? Orang. Rupa kita apa jadi Allah? Walladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Pernah pesan rupa kita pernah pesan tak orang? Orang. Lamun ulih mesen, waduh, sing wadon prigel kabeh, sing lanang cakep kabeh, tapi orang bisa milih. Majbur itu. Tapi ning urusan jalan hidup justru kon milih. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang iki yang mau silakan beriman, yang tidak mau silakan tidak beriman. Jadi orang kalau masuk surga itu pilihan. Makanya Nabi mengatakan kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Jadi kalau yang tidak mau, itu. Dan semua orang masuk surga. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Tinggal milih. Pengen manjing surga langsung apa orang langsung? Langsung kan? Langsung sing bener. Ya kan? Menurut Rasulullah. Lamun ora langsung dipanggang dikit kan. Pengen dipanggang di kita, pengen langsung. Milih, pilihan itu. Pilihan. Nah, dalam kita ihdinas siratal, kita wis ning siratal mustaqim. Jadi ulama, lamun wis ning siratal mustaqim, Allahumma tsabbitna ihdinas siratal mustaqim, Allahumma tsabbitna 'alas siratil mustaqim. Ya Allah, tetapkan saya di jalan yang lurus ini. Jangan menceng. Nah, kenapa? Karena kalau kita mencengkan, falamma zaghu azaghallah. Barang siapa yang berpaling, menceng, yamilu mailan, azaghallahu qulubahum, maka dia dipencengkan sekalian oleh Allah. Tuh, Allah begitu. Kalau pengen dekat, Allah berdekat. Katanya dalam hadis qudsi itu apa tuh? Man atani apa? Syibran ataituhu zira'an. Siapa yang datang kepada saya satu jengkal, saya satu hasta. Man atani zira'an ataituhu ba'an. Dalam satu dia mendekat kepada saya,
Kata Allah, satu hasta, maka saya mendekat dia satu depa. Allah lebih adu lagi. Waman atani masyian astaituhu harwalatan. Siapa yang datang kepada saya jalan kaki, saya datang kepada dia lari. Jadi siapa yang mendekat, saya dekat. Siapa yang menjauh, saya jauh. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya belum dapat hidayah, bukan belum dapat hidayah. Bagaimana dapat hidayah? Orang fasik, ya kan gitu. Falamma zaghu azaghallah qulubahum wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang fasik. Orang fasik itu orang yang menjauh, bukan mendekat. Jadi kalau orang menjauh dari Allah, enggak akan dapat hidayah. Kalau pengen dapat hidayah, dekat kepada Allah. Jadi orang yang sudah di siratal mustaqim tidak mustahil juga akan terjadi zaid. Oleh karena itu doa kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan palingkan hati saya ba'da idh hadaitana, setelah kita diberi petunjuk. Nah, supaya kita ala siratil mustaqim, ala manhajin rabbaniyin, yaitu jalan Allah, cara berpikir menurut Allah, namanya manhaj imani. Dan kita di dalam melihat sesuatu juga begitu, jangan hanya melihat ru'yah ainiyah, jangan melihat dengan mata saja. Sebab mata mah kadang-kadang orang beres. Gunung sing katuan, wih bagus kononku ya, lurus, maka bocah-bocah menggambarkan gunungnya lurus bukan ya. Tapi coba didatengin, waduh, belukar-belukar itu. Makanya disebutkan itu kasarabin biqiatin yahsabu dam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an. Enggak ada apa-apa. Dilihat dari jauh kayak ada airnya. Makanya kita harus melihatnya dengan apa? Ru'yah imaniyah.